Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B5 mata kuliah Eksperimen Teknik Biomedis kelas T3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu Electrical Impedance Tomography atau EIT. Yang pertama, mari kita berkenalan dahulu. Anggota kelompok kami ada Naufal Nazir dengan belakang NIM 014, ada Tiara Larasati dengan belakang NIM 047, kemudian ada saya sendiri, Anisaula Zafira dengan belakang NIM 056, kemudian terdapat Salsa Yasmin dengan belakang NIM 076. Latar belakang yang menjadi dasar kami untuk melakukan praktikum EIT ini adalah sebagai berikut. Salah satu metode pencitraan yang saat ini banyak diminati, khususnya dalam bidang medis, adalah metode tomografi impedansi listrik atau electrical impedance tomography atau yang biasa disingkat dengan EIT. Nah, metode ini menjadi populer karena beberapa kelebihan yang dimilikinya. Beberapa di antaranya adalah sederhana, murah, dan bersifat non-invasif, sehingga tidak merusak bahan yang dijadikan sampel atau objek pengukuran. Nah, dikarenakan sejumlah keunggulan yang dimiliki, EIT telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penggunaan dalam kontrol kualitas, identifikasi cacat pada beragam jenis material, analisis aliran fluida dengan komponen-komponen berbeda, serta eksplorasi geologi. Nah, selanjutnya, EIT diterapkan dengan menginjeksikan arus dengan besar dan frekuensi tertentu pada bahan melalui suatu elektroda, kemudian diukur menggunakan potensial listrik yang terjadi akibat injeksi arus tersebut pada elektroda yang lain. Nah, dalam EIT ini terdapat beberapa metode umum yang digunakan untuk penyuntikan arus, termasuk metode berlawanan, metode persilangan, dan metode berpasangan. Nah, untuk mendapatkan pencitraan yang baik, EIT membutuhkan suatu metode rekonstruksi yang baik juga. Nah, salah satu software yang dapat dimanfaatkan untuk merekonstruksi hasil pengukuran pada EIT adalah software ADORS. Nah, software ini tuh merupakan sebuah software pencitraan yang dapat dijalankan dengan menggunakan program MATLAB. Nah, software ini tuh bertipe open source sehingga setiap orang dapat mengembangkan secara bebas. Nah, tujuan kami melakukan praktikum EIT adalah untuk memahami cara kerja merekonstruksi citra dengan Electrical Impedance Tomography atau EIT. Baik, lalu selanjutnya ada studi pustaka, Electrical Impedance Tomography. EIT merupakan metode pencitraan rekonstruksi citra berdasarkan pola impedansi, terutama konduktivitas listrik yang terukur pada bidang batas suatu objek. Objek yang dijadikan sampel pengukuran biasanya terletak pada sebuah wadah berbentuk lingkaran. Selain sebagai tempat meletakkan objek pengukuran, wadah ini juga berguna untuk meletakkan elektroda yang dijadikan sebagai media injeksi arus maupun pengukuran potensial listrik. Pada penelitian ini, data yang diolah merupakan data pengukuran potensial listrik dengan menggunakan zat cair berupa air mineral sebagai media objek pengukuran. Selanjutnya ada finite element method. Metode penciptaan dari hasil pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan finite element method (FEM) atau metode elemen hingga. Metode inilah yang menjadi prinsip dari software ADORS yang digunakan pada penelitian ini. Konsep paling mendasar dari FEM ini ialah menyelesaikan suatu masalah dengan cara membagi objek analisa menjadi bagian-bagian kecil. Lalu, komponen-komponen diskrit dari hasil pengukuran ini dibagi menjadi sekumpulan node membentuk rangkaian yang disebut mesh. Nilai pada masing-masing bagian tersebut kemudian diuraikan menjadi matriks tertentu. Selanjutnya ada voltage control current source. Prinsip dasar dalam electrical impedance tomography adalah menginjeksikan arus ke dalam tubuh manusia, dikarenakan sumber arus lebih aman daripada sumber tegangan. Arus yang disuntikan harus tetap konstan meskipun resistivitas dan impedansi tubuh berubah. Salah satu metode yang menciptakan sumber arus adalah voltage control current source.
yang berarti arus yang dihasilkan bergantung pada nilai tegangan. Rangkaian VCCS Howland adalah salah satu rangkaian yang sering digunakan. Rangkaian VCCS Howland menggunakan op-amp sebagai penguat sinyal. Inputnya adalah tegangan, outputnya adalah arus, dan kontrolnya melibatkan resistor pada sisi positif dan negatif dari umpan balik. Lalu selanjutnya ada Boundary Data Simulation (BDS). Data yang diolah dihasilkan dari pengukuran dengan menggunakan 16 elektroda. Jika injeksi arus ke 1 dilakukan pada elektroda 1 dan elektroda 2, maka tegangan pada elektroda 1, 2, 3, 4 sampai dengan elektroda 16 dicatat sebagai data 1 sampai 16 atau posisi elektroda 1 sampai dengan 16. Selanjutnya, untuk injeksi arus kedua yang dilakukan pada elektroda 2 dan elektroda 3, maka tegangan pada elektroda 2, 3, 4, 5, sampai 1 dicatat sebagai data 17 sampai dengan 32 atau posisi elektroda 17 sampai dengan 32. Begitu terus sampai injeksi arus ke-16 yang dilakukan pada elektroda 16 dan 1. Maka tegangan pada elektroda 16, 1, 2, 3, sampai 15 dicatat sebagai data 241 sampai 256 atau posisi elektroda 241 sampai 256. BDS ini dapat digunakan sebagai validasi atau pembanding atas hasil rekonstruksi. Pada praktikum ini yang menjadi BDS adalah air. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada air, kedua ada logam, yang ketiga ada spidol sebagai isolator, yang keempat ada analog discovery, yang kelima ada wadah elektroda, yang keenam ada modul EIT, dan yang terakhir adalah laptop ataupun PC. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan dari praktikum EIT ini. Prosedur pelaksanaan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengambilan data dan yang kedua adalah rekonstruksi citra. Untuk bagian pengambilan data, pertama-tama kita sambungkan analog discovery, modul EIT, dan juga wadah elektroda. Kemudian, sambungkan analog discovery dengan komputer. Yang kedua, letakkan objek yang akan diamati pada wadah EIT. Untuk mengukur objek betis, 8 elektroda ditempel mengelilingi betis dengan cara berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang ketiga, kita buka aplikasi waveforms dan buka program 2. Sesuaikan amplitude dan frekuensi yang kita inginkan. Kemudian kita jalankan program dan buka scope 1 untuk mengecek apakah sinyal yang dihasilkan sudah baik dan tidak terpotong. Kemudian yang keempat, jika sinyal terpotong atau kurang besar, atur gain pada modul EIT dengan cara memutar trimpot atau juga bisa dilakukan dengan cara mengubah amplitude sinyal. Yang kelima, apabila sinyal sudah baik, maka kita buka program 1 dan atur kembali parameter yang kita inginkan, yang terdiri dari amplitude, frekuensi, dan juga lain-lain. Kemudian, atur path untuk menyimpan file data pada folder yang diinginkan. Yang keenam, jalankan program untuk memulai pengambilan data. Apabila program sudah selesai berjalan, maka pada plot akan menampilkan hasil dari data tegangan, yaitu plot 1, dan juga data phase, yaitu plot 2. Dan file akan tersimpan pada folder dengan format .csv. Yang terakhir, lakukan pengambilan data pada frekuensi 40 kHz. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan bagian rekonstruksi citra. Yang pertama kita lakukan adalah membuka MATLAB, kemudian buka file rekonstruksi yang diinginkan. Yang kedua, atur path file headers dan data yang akan direkonstruksi. Yang ketiga, jalankan program dan hasil pun akan tampak. Pada praktikum ini digunakan 5 metode, sehingga akan tampak 5 hasil yang berbeda. Yang terakhir, ubah-ubahlah nilai hyperparameter hingga mendapatkan hasil yang paling baik. Selanjutnya adalah hasil pengamatan. Yang pertama ada hasil pengamatan dari data statistik konduktivitas. Pada pengamatan ini kita menggunakan 5 bahan yaitu logam, isolator yang diwakili oleh spidol, kemudian logam dan isolator secara bersamaan, dan juga betis ketika relaksasi maupun ketika kontraksi. Untuk jenis data yang dihasilkan oleh masing-masing bahan terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu data VRMS dan yang kedua adalah data base. Pada data statistik konduktivitas ini, kita mencari tiga hal, yaitu range yang terdiri dari nilai min dan juga nilai max, kemudian ada rata-rata, dan yang terakhir ada standar deviasi. Untuk hasil dari pengukuran dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Selanjutnya adalah hasil citra yang kita dapatkan setelah melakukan rekonstruksi.
Seperti yang tadi telah disinggung di awal, terdapat 5 metode yang kita gunakan, yaitu yang pertama metode one step Gauss-Newton, kemudian ada metode Gauss-Newton iterasi menggunakan data referensi, kemudian yang ketiga ada metode Gauss-Newton iterasi tanpa data referensi absolut, kemudian yang keempat ada metode total variation, dan yang kelima ada metode conjugate gradient iterasi absolut. Berikut adalah data yang dihasilkan oleh logam dan juga oleh spidol. Selanjutnya ada gabungan di mana pada hasil data terdapat dua objek, yaitu ada spidol dan juga logam. Kemudian juga terdapat hasil data dari betis kontraksi dan juga betis relaksasi. Selanjutnya adalah pembanding hasil citra. Pada hasil pengamatan ini, kami menampilkan hasil rekonstruksi citra dari data yang didapatkan oleh kelompok sebelah. Hal tersebut dikarenakan pada saat kami mengambil data pengamatan, terjadi sebuah kesalahan di mana salah satu elektroda dari wadah IT kami terlepas, sehingga data yang kami dapatkan pun kurang sempurna. Oleh karena itu, kami membandingkan hasil citra yang didapatkan melalui data kelompok sebelah dan juga kelompok kami. Berikut adalah hasil perbandingan hasil citra dari kelompok sebelah, di mana terdapat 5 bahan juga seperti kami, yaitu ada logam dan spidol secara bersamaan, dan juga ada betis ketika kontraksi, dan terakhir ada betis ketika relaksasi. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Nah, di sini berdasarkan citra yang didapat dari praktikum yang telah kami lakukan, warna dari citra menunjukkan tingkat konduktivitas bahan. Warna merah mewakili bahan dengan konduktivitas yang tinggi, sementara warna biru menunjukkan bahan tersebut memiliki konduktivitas yang rendah. Pada hasil rekonstruksi citra yang dihasilkan, masih terdapat banyak noise. Hal ini dikarenakan beberapa elektroda yang dipasang pada wadah sudah mulai lepas. Seperti yang terlampir pada data pengamatan kami, citra yang memiliki warna merah tidak terkumpul dalam satu tempat dan masih banyak warna-warna yang tersebar pada sekeliling bahan. Nah, hal ini juga bisa terjadi karena pada saat proses pengambilan data terjadi guncangan pada wadah elektroda yang berisi bahan sehingga menghasilkan noise pada data tersebut. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang tugas akhir yang diberikan tentang pengaruh hyperparameter dan frekuensi terhadap hasil rekonstruksi citra. Untuk hyperparameter sendiri mempengaruhi hasil regularisasi serta inisialisasi dalam rekonstruksi citra. Nah, hyperparameter sendiri ini juga mempengaruhi akurasi dan kebisingan atau noise dalam citra yang direkonstruksi. Sementara untuk frekuensi sendiri dapat mempengaruhi sensitivitas untuk mengukur impedansi objek. Jadi, pemilihan frekuensi dapat mempengaruhi sensitivitas terhadap jenis perubahan dalam suatu objek, seperti perubahan dalam distribusi konduktivitas. Nah, frekuensi ini juga dapat mempengaruhi hasil dari resolusi citra. Frekuensi yang lebih tinggi dapat memberikan citra yang lebih rinci, tetapi untuk penerapannya sendiri memerlukan perangkat keras yang lebih canggih dan meningkatkan kompleksitas pengukuran. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum yang telah kami lakukan, yaitu EIT atau Electrical Impedance Tomography ini terbukti dapat digunakan untuk memperlihatkan distribusi impedansi listrik dua dimensi dengan cukup baik. Nah, citra yang dihasilkan dari EIT ini sendiri dapat memperlihatkan ketidakseragaman impedansi pada objek yang diukur, baik diakibatkan oleh benda yang bersifat konduktif maupun benda yang bersifat resistif. Nah, selain itu, citra yang dihasilkan juga mempunyai kesesuaian yang sangat baik dan dengan hasil BDS atau Boundary Data Simulation, yang dimana BDS di sini merupakan air. Jadi, dapat disimpulkan teknik pencitraan yang digunakan ini cukup berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi, khususnya dalam bidang medis. Nah, berikut kami lampirkan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan praktikum dari kelompok kami. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.